Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kondisi kita pada kesempatan ini insya Allah lebih segar, lebih sehat, lebih kuat, ya, imannya semakin mantap dan puasanya semakin dijauhkan dari segala unsur maksiat yang bisa melemahkan nilai-nilai ibadah puasa. Para sahabat sekalian, kali ini saya mempersembahkan video perdebatan saya dengan beberapa orang debater Kristen, yang mana pada prinsipnya bahwa selaku manusia biasa, saya pun kadang kesel, ya. Saya terpancing untuk merasa kesel, merasa jengkel terhadap lawan-lawan debater yang sudah acap kali berulang dan berulang dijelasin tapi juga tidak paham-paham. Nah, tapi itu saya mohon maaf karena disebabkan niat saya tuh ingin supaya mereka tuh paham gitu loh, bukan murni mencaci atau apalah gitu ya, semata-mata supaya saudara-saudara kita dari seberang itu memahami bahwa seperti ini loh yang dimaksud sebenarnya dari pengajaran nabi-nabi gitu. Para sahabat sekalian, mungkin ada yang bertanya, memang bahasnya materi apa? Banyak yang kami perbincangkan. Awalnya itu masalah nubuatan, apa yang tertuang di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu apakah tertuju kepada sosok Yesus atau kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sesuai dengan ajakannya dia, ya tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya muncul keegoan, ngotot-ngototan, dan saya melihat lawan diskusi saya itu kebanyakan berasumsi ria, memerdekakan prinsip yang penting menang, yang penting bicara, yang penting koar-koar gitu. Tapi saya alhamdulillah menyampaikan ya sesuai dengan literal ilmu, kaidah-kaidah ilmu, sehingga susah untuk dia mematahkan argumen kita karena kita berdasarkan atas dalil, sementara dia berdasarkan atas keegoannya saja. Mungkin seperti itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatian selama ini ya. Mohon di-share lagi videonya, di-like dan juga di-subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi salah satu pilar ya dalam menjaga gerakan-gerakan kristenisasi. Dan saya pribadi juga minta maaf kalau kontennya terlalu panjang. Ada beberapa episode yang mungkin teman-teman merasa jenuh, itu aja mutar-mutar. Tapi mau kayak mana lagi coba? Yang undang saya untuk berdiskusi ya mereka-mereka itu aja. Belum ada yang menurut saya berkelas untuk mengundang saya, ya, ngajak kita untuk berdiskusi gitu ya. Keberadaan saya kan cuma memenuhi apa yang menjadi keinginan teman-teman dari seberang gitu. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap istiqamah di jalan Allah, diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang halal, kemudian yang tak kalah pentingnya dimudahkan segala urusan kita dan diijabah doa-doa kita yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi sengaja menerjemahkan Tanakh menjadi Septuaginta. Kamu tahu Septuaginta itu apa? Saya ajarin kamu kalau nggak tahu. Septuaginta itu adalah terjemahan Tanakh atau terjemahan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Tujuannya apa? Adanya Septuaginta. Tujuannya supaya memuaskan rasa penasaran keimanan orang-orang Yunani yang condong kepada orang-orang Yahudi, yang condong mempercayai Yesus sebagai Mesias, gitu. Ya. Justru sebaliknya,
Quran menerjemahkan nama Yesus yang berasal dari bahasa Yunani, Yesus menjadi Iso, lalu kemudian menjadi Isa. Quran yang adalah bahasa asli, ya kan katanya Quran itu turun dengan bahasa asli, bahasa Arab, adalah hasil dari kitab terjemahan. Jadi Quran yang sebenarnya itu adalah kitab terjemahan dari bahasa aslinya. Mose menjadi Musa, David menjadi Daud, ya kan? Gabriel menjadi Jibril, Elohim menjadi Allah. Yang nggak berubah cuma nama Muhammad doang, karena dia emang di luar Israel gitu loh. Emang ya bangsa yang di luar Israel tuh apa sih sebutannya, lupa aku ya. Pokoknya itulah. Ya, Yesus menjadi Isa. Semua nama yang pernah dicatat dalam kitab-kitab, ya kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Jadi kitabmu yang katanya bahasa asli itu cuman kitab terjemahan, nggak lebih dari itu. Dan di zaman Yesus, orang-orang Yunani itu lebih condong untuk membaur dengan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka ada yang beragama Yahudi. Bahkan orang-orang Yunani, ya, orang-orang Yunani itu datang kepada Yesus supaya minta disembuhkan. Jadi bukan mereka demam mitologi, itu yang di daerahnya dia. Masih pengaruh kuat mitologi itu. Tapi kalau orang-orang Yunani yang datang ke Yahudi, mereka membaur, bahkan mereka kawin dengan pribumi orang-orang Yahudi. Gitu loh. Ketika kekristenan datang, maka semua pagan-pagan dihancurkan. Dihancurkan secara pengabaran Injil bukan dengan baik-baik, bukan dengan perang angkat pedang, bukan. Agama pagan Quraisy diperangin, enggak seperti itu. Kristen itu agama damai, bukan yang cuma promosi, ini agama damai, tapi mengajarkan janganlah kamu lemah dan jangan minta damai. Nah itu munafik. Omongannya nggak sesuai apa yang kenyataan gitu loh. Promosinya nggak sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya, apa yang diajarkan dalam agamanya itu. Kalau Kristen real, nggak ada perang. Memang pengabaran Injil dalam misi ke Yunani dan Roma itu hanya mengabarkan lewat kasih. Tidak ada yang namanya angkat pedang gitu, sampai dijuluki agama yang disebarkan dengan pedang. Nggak ada kayak begitu ya. Pingin ketawa saya. Jadi katakan agama Kristen itu menyebar dengan kasih. Jadi saya hanya ingin Anda lihat di kitab Anda ya, di Kisah Para Rasul bab 14 ayat 11 sampai ayat 12. Bagaimana kemudian asal-usul daripada pengajaran Kristen itu. Jadi di dalam ayat ini Paulus ya, dan juga Barnabas itu mereka disebut sebagai, kalau Barnabas itu disebut sebagai Zeus, dan Paulus kemudian orang-orang yang ada di Tarsus kala itu menyebut Paulus dengan Hermes. Siapa Zeus dan siapa Hermes ini? Jadi di ayat itu jelas sekali bahwa pengaruh ajaran pagan yang masuk ke dalam ajaran Yesus atau Isa Al-Masih ya, itu sangat terlihat jelas sampai hari ini. Jadi di ayatnya ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Likaonia itu daerah sekitar dekat Tarsus gitulah ya, Turki sekarang. Nah, apa kata orang-orang yang ada di sana? Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi Paulus dan Barnabas oleh mereka penganut pagan ini itu mengira Paulus dan Barnabas sebagai penjelmaan dewa yang datang di tengah-tengah mereka berupa manusia. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, jika reaksi dari penduduk Yunani semacam ini yang menganggap Barnabas dan Paulus sebagai dewa berbentuk manusia, maka ini jelas menandakan bahwa keduanya mengalami kesulitan praktis dalam menyebarkan ajaran tentang Mesias yang ada di Bani Israel, mengajarkan tentang kenabian, kerasulan Nabi Isa atau Yesus yang ada di Israel kepada mereka. Bagi orang-orang Yunani yang politeisme, ya, itu jelas menggambarkan tentang sosok Mesiasnya orang Israel, yaitu Nabi Isa atau Yesus, haruslah sesuai dengan salah satu dewa mereka. Itu fakta. Dan itulah yang diimani Anda sekarang. Ya. Dan sangat mungkin sekali pada masa itu, mereka-mereka ini siap untuk menerima ajaran tauhid dalam penggambaran seperti itu. Sebab bagi pemahaman orang-orang Yunani pada saat itu, tetap ada ruang untuk lebih dari satu Tuhan. Ajaran
dari Nabi Isa alaihissalam mengenai tauhid adalah suatu bentuk penghapusan semua dewa-dewa yang beragam di mana mereka imani pada saat itu. Jadi jelas bahwa asal daripada Kristen itu memang benar dari zaman Paulus. Makanya Paulus itu tidak ada surat yang diperuntukkan untuk penganut monoteisme. Suratnya itu diajukan, dikirim ke penganut-penganut Trinitas. Seperti itu. Jadi Dewa Zeus dan juga Dewa Hermes itu diganti kedudukannya. Zeus menjadi bapa, Hermes menjadi Mitra menjadi Yesus, Hermes menjadi Roh Kudus. Seperti itu adanya. Ya, itu tadi yang saya katakan kepada saudara. Karena mereka menginginkan adanya ajaran dewa-dewa mereka itu masuk mempusi ke dalam ajaran Israel, ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menerjemahkan kitab itu. Anda harus paham ya, bahwa Bani Israel itu di bawah kuasa daripada kekaisaran Romawi. Jadi kekaisaran Romawi itu punya kekuasaan luas yang bisa merubah apapun yang ada pada zaman itu, termasuk tentang kenabian Yesus, kenabian Isa. Nabi Isa yang datang mengajarkan hanya menyembah kepada Allah, mereka rubah menjadi Yesus itu adalah jelmaan daripada Zeus itu sendiri. Yesus datang mengajarkan Injil Kerajaan Allah, mereka rubah menjadi kitab gospel yang ada sekarang. Yesus datang mengajarkan Taurat mengajarkan kitab Tanakh, mereka rubah menjadi perjanjian lama yang Anda imani sekarang. Jadi jangan ajarin saya yang kayak gitu-gitu. Ilmu kamu belum sampai ke sana. Ya, kamu harus lihat persamaan antara lahirnya gospel, ya, dan kesusastraan yang bukan dari agama nampaknya memang real. Kesusastraan yang saya maksud itu adalah karya-karya filsafat yang ada pada zaman itu, yang mereka lebih dominan percaya kepada hal-hal yang sifatnya mitologi. Dan itu memang yang saya pernah jelaskan sama Anda kan, bahwa ajaran Kristen itu asal mulanya berasal daripada ajaran Tarsus, Turki, dan juga dari Mesir, kemudian nyebrang ke Kaisar, ke ajaran Romawi kuno, lalu kemudian bergeser ke Yunani masuk ke dalam, mempusi ke dalam ajaran orang Israel, Bani Israel. Itu yang perlu kamu pahami, supaya saya tidak berulang-ulang menjelaskan kepada saudara. Ada hal apa kenapa harus memalukan? Apa alasannya ketika Anda berdebat menggunakan VN seperti ini Anda katakan memalukan? Apa masalahnya kira-kira? Anda mengatakan levelnya rendah. Sekarang saya tanya, kamu sudah murtadkan sudah berapa orang? Sementara saya sudah, alhamdulillah, sudah banyak memualafkan orang menggunakan VN. Lah kamu mengandalkan apa coba? Dan siapa saja yang kamu sudah murtadkan? Bisa Anda sebutkan? Bahkan monyet pun tahu kalau ilmu kamu itu dangkal, ya. Kamu hanya mengutip 1-2 ayat 11 dan ayat 12 ya. Tanpa kamu kutip, ya kamu nggak mungkin berani mengutip ayat 14 dan ayat 15 itu nggak mungkin kamu berani ngutip ya. Kalau kamu kutip ayat 14 dan ayat 15, pasti itu akan menelanjangi kebodohan kamu sendiri yang nggak tahu apa-apa soal Alkitab. Di ayat 14 dan ayat 15 saya jelaskan ke kamu untuk ilmu tambahan ya. Ketika Rasul Paulus dan Barnabas tahu orang-orang Likonia menyebut mereka sebagai jelmaan dewa-dewa, mereka langsung mengoyakkan pakaiannya dan langsung mengecam orang-orang Likonia yang menyebut mereka sebagai jelmaan dewa-dewa. Mereka berkata, kami ini manusia biasa seperti kalian, bukan dewa-dewa. Jadi tidak ada kesulitan dalam menyebarkan Injil. Karena apa? Karena kalau misalkan rasul-rasul itu tahu, ya masih ada daerah-daerah yang sudah terima Injil atau yang sudah disebarkan Injil masih percaya dengan ajaran pagan, maka langsung dikecam. Supaya apa? Supaya Injil itu tidak terpengaruh oleh ajaran pagan. Karena kegelapan dan terang tidak bisa menjadi satu. Makanya disingkirkan dulu itu pagan-pagannya. Berbeda dengan Muhammad, berbeda dengan Islam. Kalau Muhammad memang tumbuh dan besar di lingkungan pagan. Bahkan ketika dia menerima wahyu di daerah pagan, dengan Tuhan yang hanya berkuasa di tempat-tempat pagan, ya, di suatu bangunan pagan, bangunan berhala itu beda. Kalau Kristen selalu Rasul Paulus mengecam dulu, menyingkirkan dulu itu yang pagan.
Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Rasul Paulus berkata, dialah Allah yang esa, dan esa pula manusia yang menjadi perantara antara Bapa dan umatnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi memang Rasul Paulus selalu mengajarkan keesaan Allah. Tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu ada 3 atau Allah itu 99, tidak pernah. Itu cuma hoax kalau ada yang mengajarkan seperti itu. Kalau ada yang bilang kayak gitu hoax. Ya, lalu kemudian kalau kamu tertawa bahwa Injil disebarkan dengan kasih, apa yang membuat kamu lucu? Emang kamu tahu kalau Injil itu disebarkan dengan pedang? Tolong sebutkan sejarahnya. Ya. Ketika Rasul Paulus datang ke Likonia, dia cuma naik kapal, bawa satu rekan, yaitu Barnabas. Rasul Paulus gak pernah nyebarkan Injil ke suatu daerah bawa-bawa pasukan berkuda, bawa-bawa pedang. Gak pernah, ini agama damai. Agama kasih disebarkan cuma lewat 2 orang keliling daerah. Bawa kitab doang sama bawa 1 orang rekan. Rasul Paulus gak pernah bawa pasukan berkuda, gak pernah bawa orang-orang yang haus darah, gak pernah bawa pedang, gak pernah. Gak pernah maksa, ayo kamu masuk Kristen gak? Kalau gak kamu bayar jizyah, kalau gak kamu saya perangin. Gak pernah. Jadi jangan samakan parameter agama kamu dengan agama saya, beda. Kualitasnya beda juga, cara menyebarkannya beda juga, cara promosinya beda juga. Dan Rasul Paulus gak pernah promosi. Rasul Paulus itu langsung mengkabarkan kabar kebenaran, yaitu Injil sebagai jalan yang lurus, hakikat yang mutlak. Gitu, jangan ketawa, nggak ada yang lucu. Kenapa kamu iri kalau Injil itu bisa disebarkan dengan hanya 2 orang datang ke suatu daerah terus banyak yang jadi Kristen? Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad tuh harus bawa pasukan, bawa pedang, bawa orang yang haus darah, bawa kuda. Ngapain? Ya supaya apa? Supaya mereka mau masuk Islam gitu loh. Coba kalau Muhammad datang sendiri berdua lah sama temennya Umar, bisa nyebarin Quran? Nggak bisa. Kalau Rasul Paulus naik kapal, nggak pernah bawa pasukan berkuda, naik kapal berdua sama Barnabas, kadang-kadang sama Lukas, sama Markus. Cuman bawa kitab Taurat sama surat-surat yang dia tulis seadanya, naik kapal, nggak pernah bawa pasukan berkuda. Beda dengan Muhammad gitu loh. Jangan tertawakan kebenaran kalau kamu tertawakan sama aja kamu itu orang yang munafik atau orang yang berada dalam kegelapan gitu loh, atau kamu menyangkal kebenaran, menutup diri dari kebenaran, kafir. Jadi saya mengajukan kepada Anda Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai ayat 12 itu bukan berarti saya tidak pelajari ayat-ayat selainnya. Kan tidak mungkin saya sajikan atau saya bacakan semua ayatnya kepada Anda kan. Cukup Anda lihat jantungnya di situ. Bahwa memang yang menganut ajaran Kristen itu sebelum Kristen itu diresmikan sebagai agama, memang sudah penganut ajaran dewa-dewa. Ketika Paulus datang bersama dengan Barnabas di Likaonia itu, orang-orang yang menganut ajaran Trinitas itu menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah Zeus. Mereka menganggap Paulus itu adalah Hermes, dewa-dewa mereka. Memang iya. Dan faktanya kan, apa ajaran pagan yang dianut oleh mereka? Mereka mengatakan Zeus itu menjelma menjadi manusia. Iya kan? Coba Anda dalami ayatnya. Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai ayat 12. Orang-orang yang menganut Trinitas menganggap Paulus itu sebagai penjelmaan Zeus, menganggap Barnabas sebagai penjelmaan Hermes. Itu loh yang Anda harus paham. Nah, lalu Anda kemudian mengatakan Paulus melarang mereka. Paulus itu di ayat selanjutnya ayat 15 sampai ayat 28 kan, kalau nggak salah ini bab 14 itu kan sampai ayat 28. Paulus memang mengajarkan demikian. Kami ini bukan dewa, kami ini bukan Tuhan, kami ini manusia biasa. Iya memang, karena yang mau dipromosikan Paulus itu adalah Yesus. Bukan Paulus datang mempromosikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai jelmaan Zeus. Tetapi Paulus datang mengajarkan kepada mereka yang sudah menganut ajaran pagan ini, Yesus yang mereka ingin promosikan sebagai jelmaan daripada Tuhan atau dewa. Bagaimana bisa Anda tahu itu? Coba Anda lihat bagaimana kemudian Paulus itu mengajarkan di kitab Roma. Apa kata Yesus di situ? Ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia.
yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Dewa, Yesus adalah Zeus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Brahma, Yesus adalah Jupiter yang harus dipuja selama-lamanya. Apa bedanya? Jadi Roma 9 ayat 5 jelas Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Allah, adalah Dewa yang harus disembah selama-lamanya, yang harus dipuja selama-lamanya. Jadi kamu jangan pelintir, kamu jangan berkelit bahwa silakan baca Kisah Para Rasul ayat selanjutnya dari bab 14. Ente jangan ngajarin saya. Saya tidak terjun ke dunia debat seperti ini kalau saya ini tidak memahami kitabmu secara keseluruhan. Itu yang Anda harus paham. Kemudian Anda membahas tentang Paulus itu tidak mengajarkan kekerasan. Anda lupa, sebelum Paulus itu memakai topeng kasih, dia itulah pembasmi murid-murid asli Yesus. Apa Anda jangan pura-pura tidak tahu? Paulus itu sebelumnya namanya adalah Saulus. Dia yang membunuh hampir seluruh murid-murid Yesus. Anda tahu itu? Anda paham tidak itu? Atau Anda pura-pura lupa? Supaya apa? Anda menyembunyikan itu supaya dianggap bahwa ajaran agama Anda itu adalah ajaran kasih. Kalau di gereja mungkin iya, kamu bisa mengatakan itu, tapi di depan saya jangan. Paulus itu adalah penjagal, asal Anda tahu. Memakai topeng kasih kemudian mengganti namanya menjadi Paulus. Nah, apa yang menjadi tolak ukur bahwa ajaran Kristen itu bukan ajaran kasih? Pada zaman itu memang, pada zaman Paulus itu mengajarkan untuk mencari mencari simpatik, iya memang. Tapi setelahnya, pengikutnya, bagaimana Agustinus, ya, bagaimana Agustinus, bagaimana Eusebius, bagaimana orang-orang yang ada di aliran sekte-sekte Arius dihabisi oleh mereka, orang-orang yang menganut ajaran pagan ini. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa ajaran Kristen itu tidak pernah disebarkan dengan kekerasan. Anda pun Kristen itu akibat dari kekerasan di sini. Di negara kita 350 tahun agama Kristen melakukan kekerasan dan penindasan, bertopengkan politik dan bahan pokok. Itu yang Anda harus pahami, bahwa ajaran Kristen itu menyebar dengan kekerasan. Ya. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian gereja mengimplementasikan ajaran kekerasan di dalam agamanya berdasarkan dengan ayat-ayat dalam kitabmu, itu terlalu banyak, terlalu seram dan menakutkan kalau kita mau bahas, ya, terlalu seram dan menakutkan kalau kita mau kupas. 1 Samuel 17 1 sampai ayat 15, 2 Samuel 2 sampai 12 sampai ayat 16, 2 Raja-Raja 6 ayat 22 sampai 23, kemudian Hakim-Hakim 3 12 sampai ayat 20, dan ribuan ayat yang memerintahkan membunuh, bahkan bukan hanya kepada manusia, seluruh yang bernyawa diminta oleh kitab untuk dihabiskan. Anak-anak, orang tua, perempuan, binatang, kambing, semua diminta oleh kitab untuk dihabiskan. Jadi kamu jangan ngajarin saya. Kalau mau bercerita mengenai agama yang paling kejam, tidak ada agama yang menorehkan sejarah kekejaman di atas daripada setan selain daripada ajaran agamamu. Pahami itu dengan baik. Ketika orang-orang Yahudi menginginkan supaya Yesus disalib, mereka tidak berani menyalibkan Yesus sendiri. Ya. Bahkan Imam Kayafas berkata kepada Pilatus, kami tidak mau menghukum dia karena hari ini hari Paskah. Pilatus toleransi. Dia tidak melarang orang-orang Yahudi merayakan Paskah. Itu artinya apa? Sekalipun di bawah otoritas kekuasaan penjajahan Romawi, tetap orang Israel itu tidak terpengaruh oleh ajaran pagan sedikit pun. Dan masih bebas beribadah, masih bebas merayakan hari raya keagamaan Yahudi, termasuk merayakan Paskah. Itu bukti orang Yunani tidak bisa mempengaruhi orang-orang Yahudi, tetapi orang Yunani yang malah terpengaruh karena tertarik oleh karismatik Yesus, oleh karisma Yesus, oleh mujizat Yesus, oleh kuasa Yesus, karena memang Yesus Tuhan dan saatnya Tuhan itu mencari yang hilang gitu loh. Jadi orang-orang Yunani itu tertarik oleh Yesus, bahkan mendatangi Yesus. Jangankan orang Yunani, orang Romawi, Kaisar Romawi anaknya sakit, datang ke Yesus, percaya sama Yesus. Ya, aku percaya supaya anakku sembuh. Aku percaya kalau Engkau Tuhan bisa menyembuhkan anakku. Ya berarti kan mereka yang terpengaruh secara logika kayak begitu, nggak bisa kamu bantah.
Mereka yang terpengaruh, orang-orang Romawi dan Yunani itu yang terpengaruh oleh pengabaran Taurat dan pengabaran Injil. Gitu. Oh ya, satu lagi saya tanggapin ini. Apa namanya, kamu bilang Taurat itu mengajarkan Tanak. Oh, itu salah. Ini, apa sih namanya, ilmumu nggak ada. Kalau kamu bilang Taurat mengajarkan Tanak, kebalik. kebalik ya. Tanak mengajarkan Taurat, bukan Taurat mengajarkan Tanak. Tanak itu berisikan Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tanaklah yang mengajarkan Taurat, bukan Taurat mengajarkan Tanak. Emang Tanak isinya apa? Orang Tanak isinya Taurat, kecuali kalau Taurat isinya Tanak gitu. Ini aja kamu perlu diajarin supaya nggak salah. Gimana sih? Ini aja perlu aku ajarin kan? Perlu saya ajarin kan? Ini aja kebalik. Masa Taurat mengajarkan Tanak? Emangnya Taurat isinya Tanak? Bukan, Tanak yang isinya Taurat. Ilmu gini aja nggak tahu. Zul. Saya ketawain kamu bentar. Aduh, bilang aja kalau kamu tidak sanggup. Biar orang diskusi lewat telepon, lewat email, lewat surat, lewat Facebook. Apa sih kamu? Orang Yahudi sampai saat ini masih memegang teguh daripada hukum syariat yang ada di dalam kitab mereka. Tidak ada satu indikasi di dalam kitab Tanak mereka itu Tuhannya akan datang nuzul menjelma menjadi manusia. Tidak ada sedikit pun indikasi di dalam kitab mereka bahwa hukum Taurat itu akan diganti menjadi hukum perjanjian baru. Tidak ada sedikit indikasi pun di dalam kitabnya orang Yahudi kalau ibadah mereka nanti itu berubah dari penyembahan kepada Allah, berubah menjadi penyembahan kepada sosok manusia yang pernah mati. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu tentang 3 Tuhan, menyembah kepada Yesus, ajaran Tuhan mati kemudian bangkit dalam 3 hari, ajaran makan babi, kemudian tidak sunat, kemudian ibadah hari Minggu. Kristen dapatkan itu dari mana coba? Coba Anda terangkan. Kalau Anda mengatakan orang Yahudi tidak bisa dirongrong oleh ajaran paganisme, betul, saya sepakat dengan Anda. Makanya jantung daripada ajaran Kristen itu, meskipun Yesus diimani lahirnya di tengah-tengah Bani Israel, jantungnya di sono. Di mana itu? Di Romawi. Di situ pusatnya, dan memang di sanalah asal usulnya daripada pengajaran ajaran pagan. Kalau orang-orang Bani Israel kala itu bisa ditembus oleh pengajaran Paulus, maka Bani Israel atau Yerusalem atau Israel adalah menjadi pusat kekristenan. Faktanya sampai hari ini Yahudi masih memegang teguh La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukti. Makanya Paulus itu tidak ada daya dan upaya mengajarkan ajaran pagannya ke mereka. Akhirnya yang dia kirimi surat adalah orang-orang yang memang sudah menganut ajaran dewa-dewa. Jadi Yesus itu hanyalah penggantian nama dari dewa Zeus. Itu yang perlu kamu paham. Jadi intinya adalah tunjukkan apa sebabnya orang Yahudi sampai sekarang itu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dan apa indikasi dalam kitab mereka yang nantinya akan berujung kepada Tuhan yang mereka sembah nuzul menjadi manusia. Coba Anda terangkan. Ya itu bisa dilihat dari sekarang kan. Jadi apa yang Anda katakan orang-orang Yahudi tidak berani menghukum? Ya iya, karena pada saat itu mereka tidak punya kuasa. Yang memegang hukum pemerintahan itu adalah Romawi. Ketika datang perintah mereka kepada Pilatus mengatakan saya tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus Kristus ya. Ketika datang kepada Herodes mengatakan tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Sementara ada Yesus yang juga adalah penjahat nasionalis yang pada saat itu juga sama. Posisinya sama dengan Yesus. Mereka ini dua-duanya adalah orang yang diminta untuk dihukum. Sayangnya, Pilatus, Herodes, istri dari Pilatus juga tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus Kristus. Nah, tapi bukan itu yang inti pembahasan kita. Kalau Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi
tidak terpengaruh dengan ajaran pagan. Betul, sampai hari ini mereka masih memegang teguh la ilaha illallah. Makanya saya katakan kepada Anda, kalau benar Yesus itu mengajarkan ke Kristen, maka hari ini Yahudi itu sudah menjadi markasnya. Di sanalah kemudian Paus didirikan. Tapi faktanya tidak. Orang-orang yang memegang teguh kepada kitab Tanakh mereka, ya, termasuk kitab Tauratnya mereka, itu tidak bergeming dengan ajaran pagan yang datang, yang dianut oleh penjajah. Makanya mereka putus asa. Paulus sebagai agen itu hanya menyurat kepada orang-orang yang menganut ajaran pagan, ajaran dewa-dewi, untuk supaya mereka mengganti dewa mereka, dewa Zeus diganti menjadi Bapa, dewa Hermes diganti menjadi Yesus. Seperti itu, sehingga ajaran pagan yang diajarkan oleh Paulus dengan mudah mereka terima. Tetapi orang yang menganut monoteisme, tiada Tuhan selain Allah, tidak terpengaruh kecuali sebagian kecil dari mereka. Sama ketika Kristen datang menjajah di Indonesia, 350 tahun lamanya dia membunuh, merampok, memperkosa di negara ini, hanya sebagian kecil yang berkhianat ikut kepada penjajah, termasuk moyangmu. Begitulah Yahudi Israel kala itu. Ajaran pagan menjajah, hanya sebagian kecil yang terpengaruh. Ikutlah itu si Paulus. Makanya dia murtad dari ajaran Taurat. Seperti itu adanya. Jadi ini yang harus kamu pahami. Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, dengan kitabnya Injil Kerajaan Allah, dan juga adalah kitab Tanakh. Pahami itu dengan baik. Sangat benar bahwa Yesus itu hanya pergantian dari nama Zeus, Dewa Zeus. Sangat benar Pak Jul.